Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Berikut ini adalah pembacaan kitab Ruto Al-Mustafa dalam rangka Zikra Maulidir Rasul Ta'ziman wa Tauqiran yang dibacakan oleh Murabbiuna Syekh Muhammad Fainarawi An-Naksabandi Al-Hajj Quddisa Sirruh di Pondok Kasapungan Atas Ain 15 September 2024. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua yang hadir pada siang hari ini duduk bersama beliau mendapatkan limpahan keberkahan cahaya spiritual beliau dan juga kepada dari guru-guru kita ahli silsilah Thariqah Naqsabandiyah Muridiyah. Berikutnya kepada putra-putra guru Maragus dan yang saya takzimkan, kepada Bapak Muassis sebagai Dewan Suriah dan juga sesepuh dan juga pengurus Majelis Taklim, dan kepada para sahabat-sahabat, jiwa kita dan juga hati kita untuk menampung berkah-berkah spiritual dengan kita menangkap apa yang disampaikan oleh guru kita melalui kitab Khutol Al-Mustafa ini, sehingga kita dalam dunia ini agar selamat hatal akhirah. Untuk itu adapun teknis acara, kitabnya juga kitab lumayan tebal ini enggak 1-2 halaman. Jangan lupa panitia hanya memberikan saran untuk kita tetap fokus dan konsentrasi meskipun ada dan tidak adanya kopi dan rintingan. Nah, itu urusan. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk mempersingkat waktu seluas-luasnya dan seagung-agungnya kami persilahkan kepada guru kita Syekhina wal Murabbiina Hadratus Syekh Muhammad Irfainah. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina uji dan syukur kita berikan kepada agar tugasnya seorang Rasul membawakan pesan-pesan, memberikan pesan-pesan kehidupan. Dia datang hanya sebagai wujud rahmat kasih Allah untuk seluruh alam. Beliau hadir di permukaan bumi atas izin Allah dan perintah Allah, berdiri sebagai basyiran wa nadhiran, untuk mengingatkan kepada kita perbuatan-perbuatan yang akan menghantarkan kamu kepada kebahagiaan hidup dunia, dan yang akan memberikan penjelasan kepada kami akan perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita sengsara di dunia ataupun akhirat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang sungguh seorang utusan Tuhan dari bangsa kamu sekalian. Dia adalah manusia. Min anfusikum, dari sebaik-baik manusia. Muhammad kalau basari sebagai manusia, wallah kalau basari tidak persis seperti manusia. Walaupun
Rasulullah di tengah semua manusia ini laksana batu hitam di tengah-tengah batu hitam. Azizun alaihi ma'ankum, dialah sosok mulia, seorang yang penuh balik kasih sayang, yang selalu memprihatinkan akan hidup kita semua ini, akan betapa beratnya beban kehidupan yang akan diikuti. Harisun alaikum bil mu'minina, dia selalu berharap agar kamu bisa selamat dalam masyarakat kita. Kamu akan hidup sebagai orang yang beriman. Dia adalah seorang hamba, seorang pemimpin. Dia adalah Bapak Guru manusia yang bermurah hati, penuh kasih sayang. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Mari kita bersama-sama dalam majelis ini di hari Dikro Maulidil Habib Sayyidina Muhammad SAW, di hari untuk kita mengenal seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekasih alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biruhi habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa berkenaan dengan Allah silahkan dengan syahadat di Hasan Madinah Salam Rasulullah. Alhamdulillah minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai doa. Kita jejak beliau dari syarat kelahiran beliau. Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu keberadaan lahirnya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadduhu Abdul Muttalib wa huwa alladhi sammahu Muhammadan. Kakek beliau adalah Abdul Muttalib. Dialah yang memberi nama kepada beliau dengan nama Muhammad. Wa dzalika indama sana'ahu aqiqatan wa da'a fiha asyrafa Quraisy. Pemberian nama itu diberikan saat hari akikah beliau yang menghadirkan para asyraful Quraisy, tokoh-tokoh besar Quraisy. Wasa'aluhu, pembesar Quraisy menanyakan kepada Abdul Muttalib, Bimas Usami, apa yang akan memberikan kepadanya? Faqala sa'usamihi Muhammadan. Akan aku berikan anak ini dengan nama Muhammad. Wa bisyalkum bihadzal ism. Maka kamu tercengang dengan nama ini. Kenapa diberikan nama Muhammad? Wasaluhu, akhirnya mereka bertanya kepada Abu Talib.
Limada rohibta an asma'i abaika. Kenapa kamu tidak suka dengan nama-nama yang diberikan oleh para leluhur kita? Jadi apa yang tidak suka? Allah berkata Abdul Muttalib, "Aratu ayyuhmada baina ahlul ardi wa yuhmada bis-sama." Aku ingin agar anak ini dipuji di tengah harinya dan dipuji. Aku inginkan anak ini ayah madahun nasu ala karimi bi'ali, agar manusia yang mendengarnya dan melihatnya akan memuji Sina Bapak. Satu keluarga di sini pemberian nama berkaitan doa dan harta. Walahu ismun akhar. Nabi memiliki nama yang lain. Bahwa Ahmad, yaitu Ahmad. Maksudnya, la yahmadu ahadun rabbahu misla Rasulillah SAW. Nama Ahmad ini menunjukkan bahwa tidak ada sosok manusia pun yang bisa memuji kepada Allah yang paling tinggi ada kecuali Rasul SAW. Fakul hamidin Rasulullah Ahmad. Setiap makhluk siapapun yang memuji, maka di antara mereka yang paling benar memuji Rasul. Itu nama dari Amin Ahmad. Tercatat dalam Injil dan Taurat. Wahadah wa ismu fil Injil. Inilah nama Ahmad ini, nama Sayyidina Muhammad dan kita punya. Wa kana al-hamdu ma'na baliyan dhahiran fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Harapan keterpujian ini menjadi nampak jelas dan nyata dalam pribadi kehidupan beliau semuanya. Karena juga yaumul qiyamah, begitu pula nanti hari kiamat. Insya Allah kita semua akan menyaksikan beliau. Orang yang paling memuji. Kadzalika yaumul qiyamah wa batu biya inda syafa'ah. Nanti di hari kiamat kalau Allah menyaksikan beliau orang yang paling banyak memuji kepada Allah. Di saat syafaat beliau dibutuhkan oleh sekalian pun. Di hari manusia bertahan derita berat atas panjangnya menanti hari panggilan. Semua ribut, betapa beratnya menunggu waktu panjang dan kondisi yang tidak jelas. Terik panasnya matahari atau panas sangat tinggi,
bersujud kepada Allah. Wa yahmadullaha fi mahamidin yakhtimu biha. Dan dia menyampaikan puji-puji kepada Allah. Dengan pujian-pujian yang luar biasa. Semua pujian itu muncul dari tetesan kasih sayang Allah dan keberkahan yang mengalihkan diri. Saking dekatnya beliau kepada Allah, sehingga dia mengenal cermat sekali titik-titik paling lembut daripada kebesaran Tuhan Allah Subhanahu. Ini berbukan paling hari yang dasar. Kamu pada ikut bersuah kesah atas panasnya, kehausan dan sebagainya, dua panjang kemampuannya nanti bagaimana. Rasul dengan tenangnya sujud kepada Allah, mengatakan puji-puji kepada Allah. Bahwa hamilul liwa al-hamdi yaumil qiyamah. Dan di hari kiamat nanti beliaulah yang membawa panji terputih. Nanti akan ada bendera hijau yang berkibar di bumi masyarakat. Kepada Rasulullah di bawah ini bendera putih, lalu mereka. Tapi liwat panji Rasul nanti di hari kiamat masyarakat benderanya hijau berkibar. Di sanalah Rasul. Wayan tulisana bil hamdi ba'da tu'amin masyhurun wa hidayah islami wa innal qutbi minan nawmi wa innal audati minas sabar. Wa idza kana al-amalu tamu bil hamdi fa wallahi khataman. Benarlah dia orang yang paling banyak memuji kepada Allah. Di setiap akhir langkah perjalanan apa saja setiap kehidupan dia sendiri memuji kepada Allah. Selesai makan yang memuji Allah, selesai minum memuji Allah, selesai berpakaian memuji Allah, bangun dari tidur memuji kepada Allah, pulang dari safar memuji kepada Allah. Semoga Allah hiaskan dalam pribadiku akhirat mulia. Jadi kalau kamu berpakaian terus disesuaikan akhlakmu dengan pakaian ini. Kalau pakaianmu buruk ya itu akhlakmu bisa ganti. Bagaimana sahabat Tuhan? Akhlakmu baik harus diselesaikan. Antara pakaian yang dipakai itu harus sesuai, harus selesai. Untuk apa kambing dikasih jilbab? Yang berfungsi kan? Itu apa sebagai bangsa? Sebelumnya itu namanya memuji seperti itu. Tidak bisa dipisahkan kata puji itu dengan syukur. Tidak ada artinya puji kalau kamu tidak bersyukur ya. Wujud syukur itu kamu berharap agar kelakuan itu maknanya dirimu seperti badan.
Ya Allah, cantikkanlah akhlakku ini, perilaku ini, seperti aku menjadi cantik dengan akhir yang ini. Kan mestinya ini namanya musibah. Jadi syukur itu masih dalamnya mengajak Allah kepada Allah. Nah, demikianlah pantas Nabi sebagai orang yang pertama, dan dia mendapat status khatam hari pungkasan dan berbagai jinjinnya semua para nabi. Amma bagi atasmuhu alaihi salatu wassalam. Adapun nama-nama selanjutnya yang menyambungkan nama Rasul itu adalah Muhammad bin Abdullah, Muhammad putra Sayyidullah, Ibnu Abdul Muttalib, putra Abdul Muttalib, bin Hasim, putra Hasim bin Abdul Manaf, bin Qusay bin Kilab, bin Murad, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, wal Firhu wahwa Abu Quraish. Fihr ini adalah mulai dari situ mereka dinamakan suku Quraisy. Wa min abna'i Ismail. Semuanya adalah daripada keturunan Ibrahim Nabi Ismail. Wa abuhu ayat Ismail adalah Ibrahim. Lalu masalah. Semoga salam sejahtera bagi Allah. Kalimat Quraisy menyatakan si ayat terjamu. Kalimat Quraisy itu dari mana terjamu? Artinya adalah berkumpul. Waladhi jama'a qabilatah Quraisyin wa jaddu Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mengumpulkan semua kabilah Quraisy bersatu itu adalah kakek beri Nabi Muhammad. Sebenarnya dikumpulkan oleh Qusay. Qusay itu merupakan putra Quraisy yang hidup di Syria karena ayahnya meninggal di bawah ibunya di Syria. Kemudian dia pulang ke Mekah atas perintah ibunya untuk mengambil tampuk pimpinan di Mekah. Mulai dari itu dia mengumpulkan kabilah Quraisy dari 12 putra Nabi Ismail. Mereka namakan untuk menyatukan kekuatan dan akan mengambil kembali kekuasaan Mekah yang telah diambil oleh suku Jurhum. Jadi kalau perjalanan Arab yang telah mengetahui walaupun atas izin Siti Hajar. Ini senang ngumpul-ngumpul dulu dinamakan Quraisy. Wajatuh waladhi aqamah darun nadwa. Paman Bilal yang pertama kali membuat darun nadwa, gedung pertemuan. Untuk memanggil, mengumpulkan kepala suku-suku. Wajahul Rasul wala bitafaqo al-farsi baru ala usuli tijarah di Quraisy. Sedangkan kakek beliau namanya Hashim. Dialah yang menyambungkan
bangsa Persia dan bangsa Romawi dengan bangsa Quraisy dalam perniagaan. Masih melalui perjalanan kami dipuji oleh Allah. Ila fi Quraisy, ila fi Bethlehem Syitari Rasul. Fala itu membahas baik. Apalagi apa amal ini ini orang yang pertama kali prihatin kepada bangsa. Pertama kali bangsa itu harus aman dari kelaparan. Dua, aman dari kelaparan. Dua, nanti setelah itu beres. Aman, cuk. Berjalan perdagangan menyambungkan antara timur dan barat. Persik itu waktu bangsa. Rum itu waktu bangsa. Ini adik kuasa dunia pertama kali orang Romawi dan Persia. Orang Romawi beragama Samawi, orang Persia beragama. Cuma disambungkan dengan orang Quraisy itu perdagangan sampai masih berjalan. Dia mengajak kepada saudaranya terus siapa pun berdagang. Setiap bulan dia membagikan makanan kepada saudara. Biasa dia memulai 50 ekor. Kembali ke Mekah atas permintaan pamannya yang namanya Kiai Tolib. Sebab tidak ada tokoh yang semisal kakeknya Hasim yang pantas seperti ini. Maka dicari putra Hasim di Mekah dengan suara seorang anak kecil yang selalu menyebut nama ayah, yaitu Syaibatul Hamid. Ya, jadi Abdul Muttalib. Jadi Syaibatul Hamid ini adalah putra Hasim dengan ibu dari Bani Najjar, Siti Salma, adik Raja Yaman dari suku Kinana. Dia diminta oleh pamannya, namanya Tolib. Dia datangi, ada anak yang selalu tampil dalam segala pertandingan. Dia selalu mendapatkan cerita-cerita dari ibunya tentang siapa. Sudah wafat ya. Ada saudara saya menyebut, saya harus berani karena saya putra. Saya harus menang karena saya putra. Benar berkatalah, maka akhirnya dicarilah saya lagi. Bermula ibunya tidak mengizinkan. Anak ini sudah ada di negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang penuh bersaudara. Sebenarnya sebut di Mekah.
Syekh Talib ini meminta kepada ibu. Inilah yang diharapkan oleh bangsa. Negeri Mekah adalah wilayah membutuhkan pemimpin yang mumpuni. Kita tidak melihat kecuali adalah ikhlas. Akhirnya ibunya mengizinkan, tapi mesti disembunyikan. Jangan orang tahu kalau ini adalah putra. Katakan saja ini budaknya kok. Betul. Budaknya betul. Dia lebih suka dipanggil dengan nama. Ini suatu kekuatan. Kalau disebut Syekh Hamdi, dia minta dipanggil namanya dengan budaknya Putra. Siapa kamu? Syekh Budaknya. Panggilan budaknya. Kalau saya dapat dirasakan kan Abdul Muthalib sana gitu. Ini itu budaknya si Muthalib sama Hashim adik kakak gitu. Nih, adik. Wahada yuhi'ullahu tabaraka wa ta'ala Nabi Syarsa fatamassala fihi syaraf tajwa. Inilah memang persiapan yang disediakan Allah dimulai berjalan dari spiritual ini adalah kemuliaannya dan mulia dan doa salah Allah. Jadi mulia dua suara punya wilayah kepemimpinannya. Artinya apa? Bapak boleh itu selalu mendahulukan kepentingan diri dan mulia, tapi kemuliaannya bukan untuk kepentingan. Selalu mendahulukan kepentingan. Jadi spiritual mengatas dalam diri beliau dari kakek-kakeknya. Atau nanti kalau jadi kakek yang untuk meneteskan air spiritual dalam diri. Lam yakun far'un Bani Hashim Sariyah mislu far'un Bani Umayyah. Bila anna Bani Hashim kanat sahibati syaratul asma baina qabail. Dari dinasti Hashim ini tidak ada orang-orang yang baik. Tidak seperti dinasti Umayyah. Mereka semangat orang baik. Baginya dua dinasti, satu dari ayahnya Hashim ini Abdul Dar, punya kakak Abdul Syah. Dari kemenangan pemegang kunci Ka'bah adalah Abu Dhar, kemudian Abdul Syah ini produksi masih dia dari orang kaya. Tapi Bani Hashim lebih tinggi dalam kemuliaannya dan kewibawaan. Karena di mana sudah keluar
ada masa bersejarah kalau namanya Bani Hashim itu semua itu. Lihat dari Ka'bah waswada berjamil amwali ala istawa alaiha minal haram. Kakeknya si Abdul Muttalib inilah satu-satunya orang tokoh yang berani berhadapan dengan Abraha, gubernur yang dikuasakan oleh pemerintah Habasyah di Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. Ini politik. Sebelum hancur Ka'bah harus dilemahkan dulu orang Mekah. Semua hartanya, pemilikannya dikuasai Ka'bah. Ini seorang penjajah itu kalau menguasai negeri itu dimiskinkan dulu negeri. Ibu Rasul bersama Rasul yang masih umur 50 hari. Ditemani oleh budak beliau Suwaibah Aslam. Ini adalah budaknya Abu Lahab. Abu Lahab itu waktu mendengar bahwasanya putri Aminatul Zahra melahirkan putra dari Abdullah, dia sangat gembira sekali. Dia sedang melihat tidak ada sosok bangsa Quraisy ini akan mampu melahirkan putra yang muda. Kalau kelakuan itu hanya Abdullah. Abdullah adalah putra Quraisy terbaik. Di saat itu Abu Thalib ini bernada, kalau saya punya anak laki-laki 10, satu akan dikurbankan. Kurbannya terus satu. Nah, masa kita menghadapkan kepada Allah mesti dipilih putra terbaiknya. Orang yang kurban itu sudah maju. Anak terbaik. Jadi anak yang terbaik paling cakap dengan Abdullah. Atas itu dipersembahkan kepada baik adalah Abdullah. Ini menolak, semua ibu-ibu Quraisy menolak. Tidak mudah melahirkan anak seperti Abdullah. Dan pikiran Arab itu sudah seperti itu pendidikan. Rasa bersaudara. Tapi ini sudah menjadi nada lalu. Semua ibu-ibu itu mengumpulkan putra-putranya sebagai ganti Abdullah. Luar biasa kesekuatan beliau itu loh. Ini manusia pahal itu. Makanya dicari orang yang dianggap sepuh Quraisy itu sendiri bagaimana. Sekarang bukan diganti dengan anak, tapi dengan putra saja. Mereka menyewa beberapa ekor unta yang akan disembelih untuk menggantikan Abdullah. Maka akhirnya diputuskan membuat Aslam sebagai satu nama Abdullah, satu nama Abdullah. Bisa anak panah ini kena Abdullah yang disembelih.
terus panah itu kena pulau. Paling 100 kali unta. Nabi harus mendewa 100 ekor unta. Nah, itu nebus Syekh Abdullah saja. Itu anehnya yang berjuang itu kalau ibu. Nah ini terhadap suku beliau kita tentu mereka yang Nah inilah Abdul Muttalib ini yang berani berhadapan dengan Abraha. Abraha sendiri ini melihat Abdul Muttalib itu juga heran dan takut, bukan manusia biasa. Tidak ada orang berani. Dia menunggu apa yang akan dia lakukan. Dia berkata, dia meminta kepada Allah semua harta-harta dari si Quraisy yang telah diambilnya ini mesti dikembalikan. Kamu datang untuk merampas, kamu datang untuk menghancurkan Ka'bah. Tidak meluluskan pemerintahan, benar-benarnya minta apa merampas ini. Mereka ini kaget. Kiranya kenapa tokoh Quraisy ini tidak mempertahankan Ka'bah? Ini pelecehan terhadap agamanya. Tapi kenapa justru yang dipertahankan adalah hartanya? Ini sungguh luar biasa. Ini tidak banyak terjadi dalam tokoh-tokoh agama, tokoh umat seperti ini. Abraham, kenapa kamu berbuat seperti ini? Urusan Ka'bah ada pemilik. Dia nanti yang tugas menjaga atau pemilik tidak problem. Ada pun unta dan harta ini adalah milik. Ini yang dirawat adalah tugasku, maka kembalikan. Dan maksud pelajaran tidak dari agama yang tidak bisa justru ambil suatu pelajaran. Tidak hanya habis satu poin.